Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang komponen biotik dan juga abiotik. Ya, nah di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini ataupun melaksanakan proyek ini. Ya, yang pertama, peserta didik harus dapat mengidentifikasi komponen lingkungan hidup. Nah, jadi komponen-komponen lingkungan hidup itu terdiri apa aja sih? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik harus dapat mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan tingkat organisasinya. Nah, jadi bukan hanya manusia nih yang punya organisasi-organisasi, tapi makhluk hidup lainnya pun seperti tumbuhan maupun hewan, mereka punya tuh organisasinya. Bahkan bertingkat-tingkat, ya kita cek nanti. Lanjut, peserta didik juga harus dapat mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan peranannya. Nah, ternyata bukan hanya artis yang memiliki peran, tapi kita sebagai manusia, ataupun hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan itu mempunyai peranannya masing-masing. Dan yang terakhir, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan. Nah, tapi mungkin yang keempat ini kita akan akhirkan, maksudnya nggak Bapak tugaskan hari ini ya. Jadi yang Bapak tugaskan hari ini itu adalah tujuan pembelajaran yang 1 sampai 3. Baik, kita mulai masuk ke materi. Nah, lingkungan hidup. Dari definisi, lingkungan itu merupakan kondisi fisik dan kimiawi. Ya. Maksud fisik di sini adalah dia berbentuk atau bisa kelihatan wujudnya. Nah, dan kimiawi maksudnya di sini ada dapat berbentuk cair, gas, ataupun padatan. Nah, kalau padatan memang sama dengan fisik ya. Nah, itu ada definisi lingkungan ya. Dia merupakan kondisi fisik dan kimiawi yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, ada kata mendukung kehidupan makhluk hidup ya. Berarti yang tidak mendukung, nah itu bukan lingkungan berarti. Maksudnya, atau enggak bisa dibilang kalian hidup di, atau enggak beraktivitas di kelas TKV atau nggak di kelas kalian ini. Namun ketika kalian ada sebuah lingkungan di sekolah lain, nah itu tidak termasuk ke dalam lingkungan kalian. Kenapa? Karena dia tidak mendukung kehidupan kalian sebagai makhluk hidup di sana. Ya, lanjut definisi kedua adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, ini yang akan kita highlight dan juga akan kita bahas, ya. Interaksi antar komponen yang ada di lingkungan ini membentuk sebuah sistem. Ya, ketika ada sebuah interaksi antara komponen-komponen tersebut, atau bisa dibilang komponen biotik dan abiotik, maka dia akan disebut dengan istilah lain, yaitu ekosistem. Ya, baik, kita lanjut dulu. Nah, komponen abiotik, apa sih komponen abiotik? Nah, ternyata berdasarkan tingkat organisasinya, komponen abiotik adalah terdiri dari yang pertama individu. Nah, individu ini ada sebagai pribadi makhluk. Jadi manusia yang lagi sendiri, hewan yang lagi sendiri, ataupun tumbuhan yang memang hanya sendiri ataupun dilihat sebagai individu atau person. Ya. Di sini ada sebuah gambar macan hutan. Nah, kemudian ketika dia berkumpul dengan keluarga, mau itu dia kawin, berkembang biak, memiliki anak, nah dia akan membentuk sebuah tingkatan organisasi yang bernama populasi. Nah, dapat lihat nih contohnya di sini. Di sini ada sepasang macan hutan beserta 2 anaknya, ya. Kemudian setelah populasi, maka dia akan bergabung lagi ataupun kumpulan dari populasi-populasi akan membentuk sebuah komunitas. Nah, di gambar yang bawah ini ya, bawah kanan. Nah, komunitas dicontohkan seperti ada gambar si macan hutan, ada gambar kelinci, ada gambar juga elang, ya, dan juga beberapa tanaman lainnya yang mendukung kehidupan makhluk-makhluk tersebut, ya, mendukung secara baik untuk digunakan sebagai sembunyi, untuk kamuflase gitu, ataupun untuk mencari makan seperti kelinci ini mungkin dia memanfaatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan sekitar, ya. Kemudian, kumpulan dari komunitas-komunitas akan membentuk sebuah ekosistem yang tadi dibilang ya. Jadi kalau misalkan komunitas ini terdiri dari kumpulan makhluk hidup,
pada ekosistem dia terjadi interaksi antara makhluk hidup atau bisa kita bilang biotik dan juga makhluk non hidup atau abiotik. Nah, dia menjadi sebuah ekosistem, ya. Kalau di ekosistem dia campuran, ada makhluk hidup dan juga ada makhluk tidak hidupnya, ya. Kemudian dilihat dari secara global, secara umum dan secara tingkatan yang lebih tinggi, kumpulan-kumpulan ekosistem ini disebut biosfer atau lapisan pada atmosfer, ya, yang berjenis biosfer yang intinya dia adalah tingkatan atau lapisan makhluk hidup ataupun makhluk, yang bisa dibilang seperti itu. Oke, itu dari komponen biotik. Lanjut. Nah, komponen biotik juga berdasarkan tingkat peranannya. Jika tadi berdasarkan tingkatan organisasinya, ini adalah tingkatan peranannya. Nah, di sini ada segitiga komponen biotik, ya. Jadi yang paling atas dia merupakan karnivor konsumen. Atau lebih enak dari bawah deh. Nah, pertama-tama di sini ada makhluk-makhluk pengurai, ya, atau biasa disebut dengan heterotrof. Artinya heterotrof itu mereka tidak dapat membuat atau menghasilkan makanan sendiri, ya. Di sini jenisnya seperti jamur, kemudian ada bakteri, ada juga cacing dan juga hewan pengurai lainnya, ya. Nah, mereka mendapatkan makanan dari mana sih? Mereka dapat makan dari autotrof dan juga heterotrof mereka dapat makan dari produsen herbivore konsumen ataupun karnivor omnivor dan juga karnivor konsumen ketika mereka semua membusuk ataupun mati di tanah, ya. Membusuknya itu bebas, mau di tanah, mau di air. Selama makhluk pengurai ini bisa hidup, nah kebanyakan makhluk pengurai ini hidup tanpa sinar matahari, ya, di tempat lembab dan juga tanpa sinar matahari. Artinya kalaupun di dalam laut, mereka ada jauh di dalam laut, di bawah lautnya. Nah, kemudian di tanah mereka ya ada di bawah tanah gitu, ya. Jadi setelah kita menguburkan hewan-hewan, makhluk-makhluk ataupun tumbuhan gitu, kita kubur di bawah tanah dan mereka pengurai ini mulai memakan organisme tersebut. Nah, maka mereka akan menjadikan tanah subur. Nah, ketika tanah subur, maka si tanaman atau tumbuhan ini yang mempunyai peran sebagai produsen dengan bantuan sinar matahari. Nah, jadi sinar matahari memberikan bantuan kepada produsen-produsen ataupun tanaman-tanaman ini untuk dia menghasilkan makanan. Nah, sehingga dia tanaman ini disebut autotrof karena dia dapat menghasilkan makanan sendiri, ya. Tapi dengan bantuan dari si pengurai ini, dengan cara menyuburkan tanah ataupun dan lain hal sebagainya. Nah, si produsen ini kemudian dia akan dikonsumsi oleh herbivore konsumen primer. Nah, karena herbivore berarti dia hanya makan herb. Herb itu adalah jenis rempah ataupun tumbuhan dan bisa juga buah-buahan terkadang. Nah, apa saja sih yang termasuk hewan herbivore di sini? Dapat kita lihat nih, di sini ada siput, ada kura-kura, ada tupai, kemudian kerbau, ada juga kelinci dan juga serangga. Nah, yang makan dari tanaman-tanaman tersebut, ya. Mereka disebut herbivore konsumen primer karena mereka hanya makan dari si tanaman. Jadi mereka tidak bisa makan dari jenis makanan yang lain, mereka hanya bisa dapat makan dari tanaman, ya. Kemudian naik ke tingkatan berikutnya yaitu konsumen sekunder atau karnivor dan juga omnivor, ya. Jadi dapat lihat dari namanya sendiri bahwa karnivor ini dia makan daging, ya. Makan daging, namun kadang setelah beradaptasi dia menjadi omnivor juga. Jadi selain makan daging dia bisa makan buah-buahan ataupun tanaman lainnya ataupun apa saja yang mereka temukan di lingkungannya, ya. Jadi karnivor omnivor ini akan memakan herbivore yang ada di bawahnya, ya. Nah, jadi karena mereka juga heterotrof, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri sehingga mereka harus berburu. Nah, apa sih yang mereka buru? Yaitu adalah yang ada di bawahnya, di piramida atau tingkatan di bawahnya, ya. Jadi kalau hewan-hewan yang
karnivor yang ada di tingkatan kedua ini, dia biasanya hidup secara individu, jadi tidak berkelompok. Nah, makanya di sini, kok Pak, di sini ada beruang, kenapa di atasnya ada serigala, kemudian ada kucing hutan. Nah, mereka kenapa kok Pak masuk karnivor konsumen, tersier, atau enggak puncak rantai makanan? Nah, karena mereka itu hidup berkelompok. Nah, sehingga mereka dapat mengalahkan makhluk-makhluk hidup yang ada di bawahnya, yang lebih besar tubuhnya, karena mereka menyerang secara berkelompok gitu. Nah, jadi mereka lah puncak dari makanan. Ya, di sini dia hanya karnivor saja ya, karena dia tidak bisa beradaptasi ataupun tidak bisa memakan makanan lain selain daging. Nah, sehingga dia hanya makan makanan ataupun hewan ataupun makhluk yang ada di bawahnya ini. Ya, tapi dalam jenis daging ya, karena dia karnivor. Beda halnya dengan yang bawah ini. Kalau dia herbivore, dia hanya makan tanaman atau herb. Ya. Dan produsen ini dia bukan makan ya istilahnya, tapi dia dikuatkan atau enggak menyerap nutrisi dari tanah ataupun air yang ada hewan pengurainya ataupun makhluk pengurainya. Ya, baik. Itulah komponen biotik berdasarkan tingkat peranannya. Ya, lanjut kita ke komponen abiotik, bahasan kita terakhir hari ini. Ya. Nah, komponen abiotik merupakan komponen fisik dan juga kimiawi yang dapat memengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Nah, jadi kalau komponen abiotik ini mirip definisi dengan lingkungan, ya. Jadi komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup. Nah, berarti kalau dia mempengaruhi makhluk hidup, berarti di sini adalah makhluk tidak hidup, gitu ya, di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Apa saja sih Pak contohnya? Nah, contohnya komponen abiotik itu adalah sinar matahari, suhu, kemudian air, kemudian udara, ada juga tanah, ya. Jadi dia itu terdiri dari berbagai macam makhluk non hidup atau bukan makhluk hidup gitu ya, tapi berbentuk kebanyakan sih berbentuk kimiawi ya. Jadi ada sinar matahari gitu ya, dia nggak kerasa dari bentuk cahaya. Ada juga suhu ya, suhu itu berbentuk sebuah komponen di mana kita bisa merasakan panas ataupun dingin ya. Ada juga air, ini berbentuk cairan ya, berarti kita dapat sebut kimiawi. Atau udara berbentuk gas, dan juga tanah berbentuk padatan. Nah, ini baru bisa kita sebut berbentuk fisik karena memang jelas-jelas kita lihat seperti apa gitu ya. Dan juga ya memang paling umum. Oke, kemudian nah, di dalam ekosistem terjadi interaksi antara komponen baik itu biotik serta interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Ya. Jadi terdapat berbagai interaksi lah. Jadi bisa interaksi antara komponen biotik berarti makhluk hidup, bisa juga interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Ya, makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup. Oke, anak-anak, sampai sini dulu pembahasannya. Lanjut kita ke tugas, ya. Tugas kalian hari ini adalah kalian menentukan ataupun memilih sebuah peran. Nah, jadi misalkan contoh kalian memilih sebuah peran hewan. Jadi kan kalian mempunyai 4 anggota kelompok. Nah, kalian coba buat cerita. Ya, cerita dulu. Tapi perannya misalkan dari masing-masing dari diri kalian. Misalkan, Pak, saya si A dari kelompok 1. Saya ingin berperan, Pak, menjadi sebuah pohon mangga. Nah, misalkan nanti kalian buat sebuah drama gitu ya, yang ada pohon mangganya. Nah, dia menyamar jadi atau enggak berperan menjadi pohon mangga. Kemudian nanti ada si B. Si B dia akan berperan menjadi herbivore yang makanannya buah mangga. Nah, coba kalian cari apa aja tuh yang makan buah mangga. Apa itu dia kelelawar ataupun hewan apapun. Nah, lanjut dia naik juga ke tingkatan berikutnya. Nah, misalkan si C. Si C akan memerankan apa yang ternyata dia akan memakan ataupun berburu hewan herbivore yang tadi makan si mangga tersebut. Ya.
Jadi intinya kalian membuat sebuah peran dari komponen biotik ini. Ya. Kalian membuat peran, misalkan A, B, C, D punya peran sebagai apa. Nah, kalian buat dulu tuh ceritanya. Ya. Terlepas nanti kita proyeknya lanjut berupa drama ataupun berupa film pendek mungkin ya. Nah, tapi tolong kalian persiapkan dulu ceritanya. Jadi hari ini kalian buat dulu ceritanya. Cerita dari si komponen biotik atau enggak dari ekosistem ya, dari sebuah ekosistem. Kalian buat ceritanya dari sebuah ekosistem. Kemudian setelah kalian buat ceritanya, kalian tentukan tuh di mana ekosistemnya. Misalkan tidak boleh sama ya antara kelompok, atau maksimal sama boleh dua kelompok aja. Jadi misalkan, Pak, saya mau menceritakan komponen biotik ataupun ekosistem yang ada di padang pasir. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Pak, saya menceritakan ekosistem yang ada di gunung. Pak, saya ada di sawah, saya di rawa. Nah, itu kan banyak tuh. Nah, kalian ada 9 kelompok, tolong diusahakan masing-masing berbeda ya, berbeda ekosistemnya, ya, ataupun berbeda tempat hidupnya. Nah, kemudian setelah kalian tentukan peran masing-masing, buat ceritanya, ya, cerita kehidupan makhluk tersebut lah. Lanjut kalian yang terakhir, cari juga pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang terjadi di ekosistem tersebut. Nah, itu aja dulu ya untuk tugas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.